Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Teacher harap selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan kembali belajar tematik. Namun sebelumnya, kita mau berdoa ya. Kita sama-sama berdoa seperti yang biasa kita ucapkan. Lord, thank you for this chance. Bless us and our teacher so they can teach us very well. Amen. Mari kita buka tematik kita. Kita sudah masuk di subtema yang ketiga dengan judul lingkungan sekolahku. Yuk buka halaman 81. Kita mau baca puisi yang ada di halaman 81 bersama-sama. Sekolahku, sekolahku asri, halaman rapi dan bersih, pohon hijau dan rindang, sekolahku sangat menyenangkan. Dinding sekolahku bersih, tidak ada murid mencoret dinding, tidak ada sampah berserakan. Wahai teman semua, mari jaga kebersihan, lingkungan bersih, badan sehat. Anak-anak, puisi ini menceritakan tentang lingkungan sekolah yang bersih dan asri. Kalian sudah pernah ke sekolah Putra Pertiwi? Jika sudah pernah, kalian bisa melihat bagaimana lingkungannya. Apakah bersih menurut kalian? Apakah asri? Apakah banyak pohon-pohon? Ya, kalian pasti tahu jawabannya. Nah, berikutnya kita mau berlatih. Kita mau melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai dengan puisi yang tadi kita baca, masih di halaman 81. Berikutnya, anak-anak buka halaman 82. Coba amati gambar yang ada di bagian paling atas. Perhatikan, itu adalah ruangan kelas untuk belajar di sekolah. Ada papan tulis untuk guru menulis, lalu ada meja dan kursi berjajar rapi, murid-murid menulis di meja. Nah, kemudian guru bertanya kepada anak-anak. Guru berkata, apakah kalian bisa membuat kalimat perintah dengan tema menjaga kebersihan? Lalu anak-anak semangat menjawab. Mereka semua tunjuk tangan. Ada yang berkata, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi yang menjawab, jangan buang sampah sembarangan. Lalu ada lagi yang berkata, jagalah kebersihan lingkungan sekolahmu. Nah, itu semua adalah contoh kalimat perintah. Apa ya kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Dan kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau berlatih nih. Coba tentukan yang mana kalimat perintah dari halaman 83. Nah, anak-anak, kalian masih ingat dengan bunyi dari sila Pancasila? Yuk kita baca sama-sama ya. Masih di halaman 83. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teacher harap kalian di kelas 2 nanti sudah bisa hafal ya bunyi dari Pancasila.
Nah, tugas kalian hari ini membuat kalimat perintah sebanyak 5 saja di buku tulis kalian. Buatlah kalimat perintah yang bertemakan tentang kebersihan lingkungan. Jangan lupa tanda serunya ya. Dan berikutnya kita mau mengulang kembali nih tentang pola pengubinan. Kemarin teacher perhatikan masih banyak yang tidak mengerti tentang membuat pengubinan. Nah, supaya lebih paham, simak video penjelasan berikut ya. Ini adalah adik. Adik sedang menyapu lantai. Pada saat menyapu lantai, adik melihat ubinnya membentuk sebuah pola. Ubin lantai itu berbentuk bangun datar. Susunan ubin pada lantai merupakan contoh pola pengubinan. Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama, atau bisa juga tersusun dari beberapa jenis bangun datar yang berbeda. Anak-anak masih ingat bangun datar itu ada apa saja ya? Contoh bangun datar yang bisa kalian gunakan untuk membuat pola pengubinan yaitu persegi, persegi panjang, atau segitiga. Nah, coba perhatikan, ini adalah contoh pengubinan persegi. Terdiri dari bangun-bangun persegi. Perhatikan lagi, ini merupakan contoh pengubinan persegi panjang. Terdiri atas bangun-bangun persegi panjang. Kalau ini adalah contoh pengubinan segitiga, terdiri atas bangun-bangun segitiga. Anak-anak, selain menggunakan satu jenis bangun datar, kalian juga bisa membuat pola pengubinan dengan menggunakan lebih dari satu jenis bangun datar. Nah, anak-anak, coba perhatikan pola pengubinan ini. Pola pengubinan ini tersusun dari dua jenis bangun datar. Coba, bisakah kalian menyebutkan bangun datar apa saja yang menyusun pola ini? Benar sekali, pola pengubinan ini tersusun dari dua bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Coba sekarang perhatikan pola pengubinan yang ini. Bisakah kalian menyebutkan bangun datar yang menyusun pola pengubinan ini? Pola pengubinan ini tersusun atas 3 bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana sih caranya membuat pola pengubinan? Yang harus anak-anak ingat, untuk membuat pola pengubinan, maka bangun datar harus disusun dengan rapi. Jika tidak rapi atau berantakan, itu namanya tidak berpola ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau berlatih membuat pola pengubinan dari satu jenis bangun datar. Kita gunakan bangun datar persegi panjang. Kita harus susun atau tata serapi mungkin. Seperti ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba membuat pola pengubinan dengan dua bangun datar. Misalkan kita buat dengan bangun datar segitiga dan persegi. Di sini teacher contohkan dengan segitiga siku-siku. Teacher akan mempola dua segitiga ada di depan
dan 1 persegi setelahnya. Jika sudah berpola seperti ini, kita harus melanjutkan dengan pola yang sama hingga akhir ya. Jadi seperti ini hasilnya. Mudah kan? Berharap kalian sudah mengerti cara membuat pola pengubinan. Jika kalian merasa kemarin ada yang salah, cara membuatnya kalian bisa memperbaikinya. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat mengerjakan tugasnya. Dan terima kasih untuk waktu yang kalian sudah sediakan hari ini untuk belajar. Teacher harap kalian selalu sehat dan semangat. Thank you.